Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Sio Anjing tahun 2022. Akan ada dewa penolong yang akan membantu melepaskan dari segala kesulitanmu di tahun 2022 ya. Kita akan lihat siapa saja dewa penolong yang akan datang di dalam kesulitanmu. Kita lihat ya apa saja kira-kira kesulitan yang akan datang menghantuimu di tahun macan air ya. Sio Anjing rata-rata ya ini menentukan kedudukan dan menentukan pilihan di dalam kedudukan selalu muncul ya. Di dalam kesulitan beberapa sio juga begitu. Pilihan-pilihan yang membuat dia ragu dan seakan-akan tertutup akan suatu hal. Meniti karir, membuka usaha baru, ataupun kalian kebingungan untuk berinvestasi ya, kebanyakan begitu, menyusun anggaran keuangan yang baik. Ini adalah banyak yang kesulitan dengan ini ya. Untuk yang kesulitan mengenai pilihan bagaimana memperoleh kedudukan, menaikkan karirnya dia, atau memilih usaha yang baru, memilih usaha yang bagus, ataupun kesulitan mengatur keuangan, kalian bisa meminta bantuan kepada dewa penolong kalian ini ya. Kita akan buka, langsung muncul ya ternyata ya, belum kita buka keterangannya, dia akan sudah langsung muncul, yaitu Sio Monyet ya. Sio Anjing, kalian yang merasa kesulitan untuk hal-hal yang tadi ya, kalian bisa minta advice kepada Sio Monyet. Dia akan memberikan solusi kepada kalian. Walaupun mungkin sekedar curhat dan ngobrol, dia akan memberikan energi yang positif untuk kalian, dan sehingga kalian bisa terbuka pikirannya dan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Kita lanjutkan dengan ini, masalah perjuangan ya. Sio Anjing yang terputus perjuangannya dihambat oleh seseorang, penghasilannya ditutupi, dan seakan-akan relasinya semua dihancurkan ya oleh seseorang ya, ataupun merasa kalian terlalu berat untuk mencari duit, atau terlalu berat untuk masalah kehidupan finansial. Lagi-lagi dia dalam urusan finansial sih ya, memang kebanyakan masalahnya itu-itu aja ya. Kita akan lihat ya sio apa yang akan membantu kalian di dalam urusan keuangan finansial. Sio ini langsung muncul lagi ya. Belum kita jelaskan satu persatu udah muncul aja ya. Sio kambing ya, sio monyet dua-duanya. Sio kambing dan sio monyet ya. Sio anjing, kalau kalian minta advice, ini adalah dewa penolong kalian. Kita akan lihat lagi kira-kira kesulitan apa yang akan kalian hadapi di tahun 2022. Lagi-lagi di masalah keuangan, sio monyet, sio anjing. Tapi ini masalah pengadilan sih ya. Sio anjing yang kalian ada perkara pengadilan, masalah duit, masalah keuangan, kemungkinan ada komisi atau uang kalian ditipu, dibawa lari kongsimu, dibawa lari temanmu, dibawa lari klien, supplier, atau apapun yang kalian sekarang kebingungan bagaimana mengambil balik duit itu, atau yang sudah diutang oleh seseorang tetapi tidak kembali ya. Kalian bisa minta advice kepada sio yang ini ya. Bagaimana untuk menginvestasi bodong dan yang lain? Kita akan lihat, sio ini langsung muncul lagi ya. Semua tanpa penjelasan dia langsung keluar ya. Dia adalah sio anjing sendiri. Jadi sio anjing, bila kalian mengalami permasalahan investasi yang macet, nggak bisa diambil, atau kongsi dengan teman kalian tetapi berantakan dan orangnya lari, kalian bisa minta advice kepada sio anjing. Pada dasarnya dia akan memberikan energi positifnya, walaupun itu cuma sekedar curhat atau ngobrol ya. Kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya.
Ini adalah masalah penentuan di dalam hubungan ya. Ada beberapa yang kalian sio anjing, kesetiaan kalian akan diuji ya. Ada beberapa yang akan mendapatkan ujian begitu berat ya. Dengan kasus orang ketiga, ada beberapa sio anjing yang akan mendapatkan ujian dengan kacaunya hubungan mereka, relasi mereka atau rumah tangga mereka. Di sini ada yang masuk dan menjadi orang ketiga yang mengacaukan keharmonisan keluarga kalian, para sio anjing. Kesetiaan kalian diuji sekali lagi. Apakah kalian akan tetap setia kepada pasangan yang mungkin sudah kalian anggap selingkuh atau memang benar-benar selingkuh? Kita akan lihat ya. Tetapi sebelum kalian putus asa, di saat detik-detik terakhir kalian mungkin ingin menceraikannya atau ingin memutuskan hubungan dengan dia karena dia selingkuh pasangan kalian ini, kalian bisa minta advice kepada sio ini ya. Sio ini adalah sio yang pandai memilih sesuatu. Dia pintar mengidentifikasikan sesuatu, sangat bijaksana dan jeli memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ini di dalam sini ada yang berupa naga, ada yang cadas, ada yang tertutup dan masih misteri, ada yang berupa ular. Oh, masih ingat ya cerita ular putih dan ular hitam ya? Ya, dimana ular hitam itu dia ini sangat baik ya. Jadi ini berhubungan dengan ini ya, Sio ini sangat baik. Jadi begini ceritanya ular putih dan ular hitam. Ular putih itu adalah seorang pertapa, penasehat, advisor ya, yang baik-baik lah ya. Sedangkan ular hitam itu adalah ular yang suka menggigit dan mengganggu manusia, orang-orang dan binatang. Kadang-kadang dia hanya menggigit untuk sekedar seneng ya. Kalau yang lain sakit dan takut itu dia senang, bukan menggigit atau untuk makan ya. Kalau di hutan kan hukum rimba kan menggigit atau membunuh memang untuk makan, tetapi tidak untuk ditumpuk seperti manusia yang menumpuk kekayaan, menumpuk harta, menumpuk istri ya. Itu yang susah ya. Jadi ini si anjing yang tadi ini berhubungan ya karena ini selingkuh. Jadi si ular hitam tuh akhirnya bosan ya, kebosanan dengan kejahatannya dia sendiri dan akhirnya pergi ke ular putih. Kita lihat iklan dulu sebentar ya, supaya kita memberi sedekah iklan, berderma iklan gratis ya buat si dia ya. Jadi begitu ya, Pak. Kembali lagi ke si ular tadi yang dia sudah capek ya, kemungkinan capek untuk berbuat jahat, dia ingin berbuat baik. Dan kemudian dia datang ke ular putih dan memohon petunjuk. Terus dia bilang ya sudah jangan lagi gigit, terutama jangan lagi gigit manusia. Karena kalau kalian menggigit manusia yang bangsa ular yang lain akan dikejar-kejar juga karena dianggap ular itu semua jahat. Padahal yang kenyataannya itu kalau kita ketemu ular yang takut itu ularnya duluan dia akan lari ya. Kalaupun kita tergigit ataupun sesial-sialnya dimakan atau dimangsa ular tuh karena mereka memang lapar, tetapi dia tidak bertujuan menyakiti karena tidak punya insting atau tidak punya, dia hanya mempunyai insting ya, hanya mempunyai naluri untuk makan dan mempertahankan diri. Jadi kalau kita kegigit itu karena kita mengusik tempat mereka atau tidak sengaja menginjak ya. Tetapi kalau diberi kesempatan dia akan lari lebih dahulu daripada kita. Tetapi karena kita juga takut jadi ya kita lari duluan. Untuk itu ya si ular hitam diingatkan oleh si ular putih jangan lagi menggigit manusia supaya bangsa kita ular tidak dipukuli, ditangkap atau dibunuh juga. Ya, akhirnya si ular berjanji dan tidak akan menggigit manusia lagi dan dia turun ke
turun dari gunung lagi dan bersosialisasi lagi, terus bertemu dengan anak-anak. Tetapi karena dia sudah berjanji tidak menggigit lagi, akhirnya dia yang dibully ya, dipukuli, dipakai mainan, pakai tongkat karena sudah dianggap kok tidak jahat lagi, tidak menggigit lagi. Akhirnya ya itulah, kadang kebaikan tetapi karena nila setitik dulu yang pernah dia lakukan menggigit orang, karena ular sudah dianggap sebagai binatang atau hewan yang licik dan berbahaya dan berbisa, itu yang menyebabkan akhirnya kebaikan dia pun tidak dihiraukan. Dia terus dibully dan dibully. Dia sudah tidak kuat nih ingin menggigit, tapi ingat akan janjinya bahwa dia sudah akan bertobat dan berbuat baik. Begitu beratnya ya saat bertobat, dia justru dipukuli, dibuat mainan sama anak-anak ya. Itulah beratnya untuk bertobat. Jadi memang tidak mudah untuk bertobat. Alhasil akhirnya ular itu kembali ke si ular putih dan bertanya, ini hasilnya nih, mukaku benjol-benjol semua, kulitku terkelupas karena dipukuli dan dibuat mainan oleh anak-anak karena aku tidak mau menggigit. Lalu si ular putih bilang, aku kan bilang kamu tidak boleh menggigit, tetapi bukan bilang bahwa kamu tidak boleh mendongakkan kepala dan mendesis untuk menakuti mereka. Karena dengan desisan, dengan mendongakkan kepala seperti kobra itu, manusia pasti sudah akan lari. Kenapa itu tidak kamu lakukan? Hanya menggertak mereka saja tetapi tidak melakukan gigitan. Lalu ya sudah, salah pengertian pun clear dan si ular hitam tetap menjadi ular yang baik ya. Sampai sekarang pun ular akan takut atau lari duluan kalau melihat manusia ya, kecuali kalau dia lapar dan ularnya itu besar banget. Tapi yang ular besar kan jarang banget. Hanya kita aja yang memang nyasar-nyasar masuk ke dalam hutan yang begitu lebat sehingga memang di situ dianggap mangsa ya. Tetapi itu adalah naluri, insting. Dia tidak ada kayak manusia yang menyakiti hanya untuk kesenangan ya, tetapi dia hanya punya insting atau naluri untuk membela diri atau makan. Begitu ya. Shio ini adalah shio yang sangat jeli. Dia menyukai sekali kegiatan alam, outbound, kegiatan di luar rumah. Dia seorang petualang sejati. Sangat fokus dan kokoh pendiriannya. Shio ini adalah seorang pekerja keras dan tahan banting. Mempunyai watak sosial yang tinggi dan sering sekali untuk dia evaluasi dirinya sendiri. Shio yang pandai dan mempunyai banyak bakat dan talenta. Kita akan lihat Shio apa dia, ternyata Shio naga ya, yang muncul sebagai dewa penolong kalian bila kalian menghadapi masalah-masalah yang tadi ya. Lingkungan keluarga kalian dulu cari Shio naga, kemudian di sahabat-sahabat, teman atau yang lain, baru ke yang lain lagi. Intinya perlu saya ingatkan kembali ya, kalau kalian minta advice, yang cowok ke Shio naga cowok ya, Shio anjing cowok mintanya ke Shio naga cowok, Shio anjing cewek minta advice-nya atau curhatnya ke yang naga cewek juga. Jangan yang berlawanan jenis karena itu akan menimbulkan fitnah, kesalahpahaman baru, dan bisa-bisa menjadi partai baru ya. Begitu ya, Shio naga akan menjadi dewa penolong kalian para Shio anjing. Kita lanjutkan yang berikutnya. Apa nih yang terjadi ya? Sekali lagi pilihan, banyak sekali pilihan ya di Shio monyet tadi juga pilihan terus. Ini tapi perselisihan ya, pertengkaran di dalam sebuah perusahaan, di dalam kantor, di dalam tempat kerja di mana kalian mencari duit ya. Bila terjadi perselisihan, pertengkaran, atau apapun, iri, dengki, mungkin mereka teman kalian bermuka dua atau dia adalah seorang penjilat ya. Sekali-sekali pinjem lidahnya untuk menjilat di bibir atau jalanan ya. Bibir sumur ya.
bukan bibirnya orang. Atau dia yang bermuka dua, ya jual aja mukanya satu ya supaya bisa dibuat modal. Untuk menghadapi mereka teman-teman kantormu yang penjilat, bermuka dua, tukang fitnah dan berselisih dengan kalian, kita akan lihat siapa dewa penolong yang mau membeli mukanya dia ya. Atau dewa penolong yang mau meminjam lidahnya dia untuk jilatin bibir sumur. Ngomong apa ini? Kita lihat ya. Dewa penolong untuk Sio Anjing. Dia adalah seorang yang kuat, bijaksana, dan penuh dengan ambisi ya. Dia seorang yang ingin menguasai dunia dengan tangannya sendiri. Seorang pekerja keras dan sangat taat ya. Dia akan menuntun atau menemukan semua jalan, menempuh semua jalan untuk membuat tujuan dia tercapai. Dia baik dan jujur apa adanya. Dia adalah seorang siu kerbau. Begitu ya siu anjing, bila ada permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi nanti di tahun 2022, jangan takut dan jangan gentar ya. Semua ada dewa penolong yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan kalian selama tahun 2022. Sekali lagi ini adalah general reading yang tidak resonate bagi semua siu anjing. Tetapi bila siu anjing ada yang mengalami hal-hal ini, kesulitan-kesulitan ini, kalian bisa meminta advice kepada dewa-dewa penolong kalian, yaitu siu anjing sendiri, siu kambing, siu monyet, siu naga, dan siu kerbau. Semoga selalu beruntung di tahun 2022 untuk siu anjing. Salam sahabat Tutu.